Itu ritual. Kupuji-puji si Edis sambil gini-gini aku. Terpujilah Edis, terpujilah Edis. Satu. Ritual itu Yang kedua apa lagi? Gerakan badan, Bang. Gerakan badan, Bang. Kenapa? Ritual penyembahan. Ritual penyembahan. Ya, ya kan penyembahannya berbeda-beda nih. Sekarang aku pengikut Edis. Ritual yang kulakukan sama si Edis kayak gitu. Gini-gini aku. Terpujilah Edis, terpujilah Edis misalnya. Nah, terus Itu satu. Baru yang kedua apa lagi kau bilang tadi, Tat? Biar kita cari bukti Edis itu Tuhan apa enggak. Mentaati. Ya. Karena dikatakan tadi barang siapa mentaati Edis sama dengan mentaati Tuhan. Maka ku taatilah perintah si Edis. Ada dua. Yang ketiga apa lagi? yang ketiga kan menaati, mengikuti. Ya. Makanya aku mengikuti si Edis. Misalnya si Edis bilang apa, aku ikuti. Misalnya dibilang si Edis begini, saya ikuti. Berarti tidak salah si Edis mengatakan siapa yang melakukan tiga hal itu adalah menyembah Tuhan. Betul, Tat? Dia nggak salah. Iya memang betul. Iya memang. Artinya betul. Apa menuhankan Edis, betul. Ya iya. Berarti juga orang lain yang melakukan tiga itu tadi menuhankan orang lain juga. Lah, kalau saya kan melakukan ritual penyembahan terhadap Allah, mengikuti ajarannya, terus juga menaati apa yang ada nggak kau lakukan ritual bukan terhadap Allah saja atau terhadap Nabi atau apa? Pernah nggak melakukan ritual? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Masa enggak? Nggak ada. Iya. Ya udahlah, nggak ada ya. Nggak usah aku bilang pula nanti. Kalau kalian apa namanya itu, Tat? Berzikir itu apa itu? Zikir ya zikir. Ya zikir itu kepada siapa? Zikir itu mengingat Allah. Allah. Allah aja. Iya. Langsung nggak ada salawat, perantara. Nggak ada perantara. Kenapa? Kalau salawat? Kalau salawat kan itu pujian kepada Nabi. Ada nggak cara-cara memujinya? Contohnya jenis lagunya, jenis tata caranya. Oh, jenis lagunya. Kalau jenis lagu banyak. Kalau jenis tata cara banyak. Tata cara banyak. Terus? Ya, bisa nggak gini-gini memuji Nabi? Nggak bisa kan? Mana kayak gitu tata caranya? Aduh. Nah, tata cara selawat itu dibakukan atau tidak? Apalagi mawarnya, kawan? Maksudnya? Ya, maksud saya begini. Tata cara salawat itu dibakukan apa enggak? Dalam artian bisa saya kendaati apa enggak? Oh, nggak bisa. Ada teksnya. Nah, nggak bisa kan? Nah, cara melakukannya bisa sekendaati apa enggak? Nggak bisa. Ya, berarti ritual dong namanya. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan bebas dan dilakukan secara teratur dan tidak boleh keluar dari koridor, itu namanya kan ritual. Bang Rudi, kalau ritual itu ada aturannya. Ya, kalau tadi kan ente bilang ada aturannya. Kalau masalah sholawat, ya itu memang ada aturannya. Oke? Nah, kalau ritual itu ada juga yang diatur, ada juga yang dilarang dalam ritual gitu. Di dalam salawat ada nggak yang dilarang? Bisa nggak wanita haid melakukan salawat? Waduh, kalau di dalam salawat dilarang apa? Mengubah teksnya bisa. Menjadi kosakata yang jelek. Ya, kayak gitu. Ya, dilarang. Orang haid bisa nggak melakukan salawat? Saya bertanya loh ya, kawan-kawan, saya bertanya. Orang haid lebih baik dihindari, Bang. Ngapain? Mantu-mantu saya nggak tanya dihindari atau tidak, bisa apa enggak? Suara Bang Rudi mantu-mantu kayaknya kayak seperti biasa aja deh, Bang Rudi. Gantian. Iya, gantian 5 menit. Ya. Habis ini ya, teman-teman, gantian 5 menit. Gantian 5 menit. Banyak yang saya perlu pertanyakan kepada Bang Rudi ya, teman-teman. Karena Bang Rudi gini, kalau Bang Rudi ikut bicara, saya juga buka mic, nggak tahu kenapa itu milik Bang Rudi mantul, pasti mantul dia gitu. Makanya kalaunya mau ngomong gantian gitu. Gantian Bang Rudi 5 menit, saya 5 menit. Nah, ini sekarang double nggak?
Sekarang gimana? Sekarang gimana? Ya kan? Nah, makanya. Nah, aman kan? Makanya kita 5 menit, Kalau 5 gini menit aja double biar nggak, teratur. Kenapa Bang? Kalau gini benar, kalau gini. Ah? Tanya penonton, mantul kagak nih? Penonton ini mantul enggak? Enggak ya? Aman sih kalau ini. Oke, nah sekarang saya tanya Tan, menurutmu sholawat itu bisa nggak orang lagi haid melakukan sholawat? Kalau orang lagi haid bisa, cuma tidak dianjurkan lah, Bang Rudi. Lagi najis. Nah, kalau orang haid bisa nggak memuji Allah atau beribadahlah sholat? Oh, kalau sholat nggak bisa. Kalau sholat memuji kan udah Allah, ritual itu. kalau memuji dan memuliakan Allah bisa nggak lagi dalam haid? Dalam keadaan apapun bisa, Bang Rudi ya. Cuma ada waktu yang utama, ada yang ya lebih baik ditinggalkan gitu. Contoh ketika Ya, haid. berarti sama ya. Lebih baik ditinggalkan. Tadi juga salawat untuk Nabi juga lebih baik ditinggalkan kalau lagi haid begitu ya. Gitu. Terus? Ya sudah, berarti kan ada kemiripan Tat. Jadi Sholat kalau kau nggak bilang boleh, Edis iya itu- sholat nggak boleh. Nah, jadi kalau kau bilang Edis itu salah, dia nggak salah menurutku. Karena memang ada tertulis, barang siapa yang mematuhi Nabi sama dengan mengikut Tuhan. Barang siapa? Saya lupa ayatnya gimana Tat? Coba. Barang siapa mengikuti perintah Nabi sama dengan mengikut Tuhan. Bagaimana? Atiullah wa atiur rasul gitu. Ya, apa bahasa Indonesia? Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bukan. Ada satu lagi, barang siapa mengikuti Nabi sama dengan mentaati Allah. Barang siapa taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Ya iya. Atiullah wa atiur rasul. Gitu. Barang siapa yang taat Bahasa kepada Allah, kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Nah, itu dia taat, ya kan? Terus? Jadi memang ada jalan. Ya, menurut saya, apakah Tuhan masih kita perlukan? Ya, Tuhan diperlukan. Lalu menurut Kenapa pandangan Bang diperlukan? Rudi kayak Kan gimana? Kan taat kepada Nabi. Nggak perlu lagi dong. Kan kita taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Artinya firman Tuhan tidak kita perlukan. Yang kita perlukan itu ucapan Nabi biar kita taati. Lah, Kan begitu. yang disampaikan Nabi kan wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Gimana sih? Ngaco Bang Rudi ini. Ya. Begini loh Tat, kita tidak bicara hawa nafsu lagi di sini. Yang saya bicarakan itu kita nggak perlu Tuhan, firman Tuhan nggak perlu. Karena yang diucapkan Nabi kan kau bilang firman dari Tuhan. Terus? Makanya kita mentaati dan ucapan Nabi kan 100% kan tidak firman Tuhan. Ada yang ucapan dia sendiri ketika dia melakukan kegiatan sendiri. Kalau Paham bukan maksudnya? ucapan dia sendiri, itu namanya hadis. Kalau ucapannya sendiri itu hadis. Iya, itu hadis. Ya, makanya ucapan Nabi kan tidak 100% firman Tuhan. Makanya barang siapa taat kepada Rasul, artinya taat kepada Allah. Dan kita nggak perlu Tuhan lagi. Ya kita dengarkan aja ucapan Rasul, kita ikuti. Bukan gitu. Ya gimana? In kuntum Jelaskan dong. tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Bukan berarti tidak perlu lagi Allah. Aneh, Rasul itu sebagai jalan pembawa risalah, Bang Rudi. Kalau dia nggak pakai jalan, dia tidak membawa jalan, gimana kita mau nyampe? Aneh-aneh aja Bang Rudi ini. Itu yang maksud ayat yang tadi loh. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Ya iya. Karena Nah, itu Rasulnya dia. itu membawakan firman Allah gitu. Iya betul, tapi kan ucapannya tidak 100% semuanya berisi firman kalau Allah.
Gini Bang Rudi, kalau untuk masalah pewahyuan ya 100% yang diterima wahyunya dari Allah itu ucapannya dari Allah gitu. Saya tidak tanya pewahyuan, tapi ucapan Nabi. Nabi kan juga berbicara kepada manusia biasa. Ya kalau Jadi dia berbicara kepada manusia biasa itu artinya hadis. Hadis itu kan kitabnya, sabda namanya, bersabda. Iya, terus? Ya udah. Jadi maksudku, Nabi ucapannya mulai dari bangun tidur sampai nanti bangun tidur lagi, kan tidak seluruhnya firman Allah. Pasti ada yang berucap kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu kan diikuti manusia juga. Lalu? Ya berarti kita mentaati ucapan sehari-hari sama dengan mentaati Tuhan kan. Artinya ucapan Nabi yang sehari-hari itu sama dengan firman Allah kan? Beda. Kok beda? Beda. Kalau firman Allah disampaikan oleh Nabi. Ini firman Allah, dia akan memanggil Zaid bin Sabit. Tapi kalau dia berbicara dengan istrinya, dengan yang lainnya, dengan sahabatnya, itu hadis. Beda lagi, beda. Saya bukan tanya. Kalau wahyu yang diterima pasti dicatatkan, langsung dipanggil Zaid bin Sabitnya. Saya tidak berbicara tentang hadis dan kitab suci Al-Quran. Coba cerna ucapan saya ya. Tadi kau bilang barang siapa taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Paham ya? Nah, terus Rasul 24 jam hidupnya, apakah 100% ucapannya berisi firman Tuhan? Kau bilang tidak. Karena ada yang firman Tuhan, ada juga yang ucapannya pribadi kepada manusia. Nah, ucapannya pribadi kepada manusia, apakah manusia menurutinya? Iya, kau bilang. Berarti kalau menuruti ucapan pribadi itu sunnah kepada manusia, ya sama dengan kan mengikuti Allah kan? Maksudnya kalau yang mengikuti Allah itu apa yang disampaikan dari wahyunya? Gimana sih? Coba buka yang disampaikan qul atiullah wa atiur rasul itu adalah penyampaian dari Allah ya kepada rasulnya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu menyangkut wahyu. Ya, contoh Quran surah An-Nisa ayat 59 dah, coba. An-Nisa, ntar ya, An-Nisa ayat 59. Oke, kubacakan yang 59 ya. Sabar tar ya. Ya, kubacakan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini bukan ini ayatnya, ada satu lagi. Nah, yang mana? Kau bawa yang jelas lah, Bang. Bukan ini, makanya kau kan hafal Al-Quran, gimana sih? Yang mana? Yang mana? Barang siapa mentaati Rasul, berarti dia sama dengan mentaati Allah gitu kira-kira isinya. Coba cari. Itu yang mana tuh? Bentar ya. Ayo cari. Aku udah lupa pula, tak tunggu. Lupa pula. Aduh, lupa pula baru dia. Enggak apa-apa. Kalau gitu saya balik tanya boleh nggak? Ya boleh lah. Tunggu. An-Nisa, tar ya. Ini dia. An-Nisa berapa ini? Tunggu buka tar. Sabar tar. Mataku ini layarku hancur tar. Jadi aku harus lihat pakai ini. An-Nisa 80 tat. Bukan 59. 80. Coba. Syukran jazakallah ya. Jazakillah. An-Nisa berapa? Jazakallah apa jazakillah? Beda penggunaannya. Ini. Tar Bang Rudi. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, ini aku maksud, barang siapa yang mentaati Rasul itu. Nah, Rasul, kamu sudah mengakui 24 jam hidupnya, seluruh ucapan tidak 100% dari Tuhan. Ada yang ucapan dari dirinya sendiri. Kan begitu? Nah, Terus? dan ucapan dari dirinya sendiri itu kan diikuti oleh manusia juga, ditaati juga. Nah, sebagai sunnah. Terus? Ya, berarti kan sama dengan mentaati Allah. Artinya ucapan Rasul yang ditaati itu kan mentaati Allah kan karena firman-Nya. Bang Rudi, yang dimaksud menaati Allah, menaati Rasul itu adalah firman dari Allah, Bang Rudi. Loh, Apa yang disampaikan wahyu yang diterima oleh Nabi lalu disampaikannya ke publik, ke sahabatnya. Kalau mengikuti Nabi dari ucapannya, dari wahyu itu sama dengan mengikuti Allah. Kalaunya ucapan Nabi, kelakuan Nabi tiap hari, fi'liyah, qauliyah, ya, itu namanya hadis. Sunnah, ya, sunnah beda gitu. Beda kan? Aku tidak menanya hadis. Hadis itu kan kitabnya. Ya iya, yang dimaksudkan Bang Rudi, dia bercakap-cakap biasa itu hadis namanya. Sabda. Jadi yang dimaksud mengikuti itu hadis, firman sabda. Tuhan yang diikuti, yang disampaikan oleh Nabi. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada Allah, taat kepada Nabi yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau sabda Rasul, apakah itu tidak wajib untuk ditaati? Lah, namanya sunnah boleh kita tiru, boleh enggak? Bukan tiru itu kan kelakuan. Iya gini, kalau sunnah itu bukan wajib, Bang Rudi. Contohnya ya apa yang dilakukan Nabi. Kalau kita tidak melakukan, apakah berdosa? Enggak. Soalnya itu bukan kewajiban. Ya, coba sekarang jelaskan kepada kami ada enggak contoh yang bisa kau berikan kepada kami lah? Contoh yang dilakukan Nabi kami, tapi kami tidak melakukannya gitu. Enggak, sebuah perintah yang bukan firman Allah diucapkan Nabi dan kalian melakukannya. Itu dulu. Oh, sebuah perintah yang bukan firman Allah, lalu dari Nabi perintahnya. Wah, bentar ya. Kalian lakukan. Bentar Bang Rudi. Sebuah perintah yang bukan firman Allah dari Nabi yang kalian lakukan. Apa contohnya? Ya kawan-kawan dibantu dong. Masa kalau kita sama Ucup ini dia ada seribuan, malu kita kawan. Bang Rudi, salah satu perintah dari Nabi ya yang bukan dari Allah tapi kita taati. Nih, memelihara jenggot. Itu wajib? Enggak. Yang saya minta yang wajib. Mana ada yang wajib, Bang? Yang wajib itu ditetapkan oleh Allah. Kalaunya contoh dari Nabi itu bukan wajib, tapi sunnah. Bisa kita tiru, boleh mendapat pahala. Bukan apa loh? Bukan contoh kalau jenggot itu kan karena di Nabi berjenggot. Masih ada perintah Nabi yang bukan firman Allah. Contoh perintah Nabi itu apa misalnya ya? Kan dia berperang misalnya, buat strategi, buat begini misalnya begitu. Kan itu perintah. Nah, coba carikan saya sebuah perintah. Ya. Terus. Ayo 8 mawarnya kawan, orang beda-beda. Ya carikan dulu saya contoh. Kami ingin lihat ada enggak sabda Rasul. Sabda kan bukan firman Allah, ucapan Nabi. Yang orang umat Islam harus melakukannya.
Jadi sabda dari Nabi, teman-teman. Ya, sabda dari Nabi tapi jadi wajib di Islam gitu. Ya, kali 3 kali Maunya 3, Bang Rudi kali 3, kayak ayo, gitu. ayo. Jadi Bantu, bantu. jadi Bang Rudi, Bang Rudi gini ya Bang Rudi ya. Bantu, Yang ayo. wajib itu ditetapkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kan itu wajib tuh ya. Ya, kalaunya Rasulullah itu artinya ketika dia memerintahkan, maka itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dianjurkan, bisa ditiru, bisa kagak gitu. Beda juga Bang Rudi. Nah, Nggak ada makanya aku perintah minta Nabi satu Muhammad yang- itu jadi wajib, harus jadi wajib, enggak. Berarti nggak ada ya. Berarti ucapan Nabi Muhammad, sebentar. Ucapan Nabi Muhammad tidak ada satupun yang menjadi wajib gitu ya. Ucapannya loh. Ya ucapan, ya ucapan. Nggak ada ya. Terus? Nah, contoh. Misalnya dibilang untuk Belum, memeluk Islam. biar Bang harus Rudi dulu mengucap 2 bertanya, kalimat nanti kita syahadat. tanya balik. Iya, iya. Contoh, untuk memeluk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ucapan Rasul atau firman Allah? Coba, aku ingin tahu. Lah, itu kan syahadat itu kan Nabi yang mengajari duduk tasyahud akhir. Ada dalilnya itu, ada hadisnya, Ya. Bang Rudi. Berarti bukan firman Allah ya. Nah, itu sabda Rasul berarti ya. Ya kalaunya tata cara pasti Rasulnya yang mencontohkan. Kalau Ya, ketetapan nah, hukum sekarang Allah bisa. yang menurunkan. Nah, sekarang bisa nggak kalian tidak melaksanakan itu? Nggak bisa, nggak boleh, itu termasuk Nah. rukun Islam. Makanya aku bilang, aku berhasil menemukan satu ucapan Rasul yang semua umat Islam harus mengikuti. Tidak ada pilihan lain. Kalau yang Apa tadi itu? sunnah kan bisa iya, bisa tidak. Ya tadi mengucap 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu ada di Al-Quran. Saya tidak tanya kalimat syahadatnya. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk Islam. Itu berasal dari siapa? Iya, berasal Allah dari atau apa? Rasul? Aduh, begini Ya, Bang maksudnya, Rudi, syahadat itu ucapan ikrar, oke? Nah, ikrar gitu, mengikrarkan, berjanji, Saya nggak atau tanya itu, yang ini loh. Ashadu. ya Yang itu asyhadu maksudku. terus. Nggak tahu aku. Ashadu illallah atau gimana. Terus? Yang maksudku yang itu. Wa ashadu. Kenapa dengan itu? Maksudku yang begitu. Kenapa? Syahadat itu bukan sunnah, rukun Islam itu. Ya, maksudku rukun Islam ini siapa yang memerintahkan? Apakah Allah? Karena aku cari di Quran, tidak aku temukan kalimat itu. Seperti Bang yang kau Rudi, ucapkan sering itu. Bang Rudi, bisa nggak Bang Rudi membedakan yang mana rukun, yang mana sunnah Rasul gitu loh? Susah ya memang ya teman-teman ya kalau sama kawan-kawan di luar Islam ya menjelaskan ya. Sebentar, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya begini, saya sering mendengar orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka saya carilah di Quran kalimat itu, tak saya temukan. Entah karena saya nggak pandai bahasa Arab ya, tak saya temukan. Nah, sekarang saya tanya kau, 2 kalimat itu di mana adanya? Apakah di hadis? Apakah di kitab Bang para Rudi, ulama? kalau untuk persaksian diambil itu, Bang Rudi, ya itu merujuk ke Al-Quran. Qalu bala syahidna. Ya, di situ dikatakan, ya betul engkau Tuhanku. Kan kayak gitu, tuh di Al-Quran. Makanya ketika masuk Islam, ya mengikrarkan syahadat. Di situ dalilnya. Diambil kesaksiannya, gitu. Enggak, saya tanya itu, Tat. Maksud saya, Tat, 2 kalimat syahadat yang sering kalian ucapkan itu di mana terdapat? Apakah di Quran? Apakah di hadis? Ataukah di kitab para Hadis, imam kalau di ulama? hadis ada. Nah, coba hadis apa? Biar kita cari. Ini hanya belajar ya, belajar kawan-kawan ya. Hadis apa? Coba. Baik, saya Hadis carikan apa? hadisnya ya, hadis arba'in nih. Tunggu.
Gelemok. 2.500 yang nonton. Ayo kawan, dukung dong. Dukung aja dong. Berpikir taktis. Masa YouTube aja yang didukung penggemarnya? Aduh, kacau kita dia. Nih, Bang Rudi, ya. Ya, bacakan. Nih, hadis. Aduh, ini gambar Edis Kristus ini nggak jelas sekali Edis Kristus ini. Aduh. Tunggu ya. Aduh. Efek Edis Kristus lupa saya hilangin, teman-teman. Kawan-kawan, Anam Mawar. Ayo dibantu 6. 20 beda-beda orang ya. Nah, Mawar dong, biar jangan gampang kita kena kick. Silakan. Man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kan dalilnya? Coba ulang, man. Nih, man. Ya, man syahida alla Ya, kali dua kawan. Ayo kasih. ilaha illallah Coba ulang. wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kenapa? Kok nggak sama? Ashadu. Masukku yang ashadu itu. Waduh, ini maunya kalimatnya sama ashadu gitu, teman-teman. Iya, maksudku ashadu itu sumbernya dari mana? Ajari saya. Coba dulu, yang saya maksud ashadu itu di mana terdapat? Bang Rudi ini nih ya. Mengucapkan itu. Coba. Man asyhadu alla ilaha illallah ya. Terus? Oke. Wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gak ada. Ada beda. Gak ada syarikalahnya. Beda padahal sama, teman-teman. Padahal sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ya. Padahal sama gitu. Masukku. Sebentar. Masukku begini. Ini kan kalimat yang sakral. Masukku karena dia sakral. Saya sudah cari-cari di Al-Quran nggak ketemu. Sekarang bantu saya di mana dia, apakah di hadis, kok kasih hadis tadi tidak seperti yang itu. Karena tidak ada sarikaya, tadi bilang sarikala. Karena orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak pernah saya dengar. Bang Rudi, syahadat itu diambil dari hadis yang tadi. Yang tadi, cuma la syarikalah itu tidak ada sekutu baginya. La syarikalah itu hanya tambahan, tidak ada sekutu baginya. Nah, coba gini maksudku. Coba kau tunjukkan sama kami, ajari kami. Persis seperti itulah 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu. Ya tadi dalilnya. Coba cari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tadi ada sarikala itu apa tuh? Sarikala itu kan bunyi hadisnya. Kayak gimana sih Bang Rudi bunyi hadisnya? Ya, gimana sih tadi? Coba lagi. Pemirsa, dengar ya semua pemirsa, ini 2.600 tempatku. Mungkin di tempatmu udah 6.000 atau 10.000. Muter-muter Bang Rudi ini. Nah, nih. Coba nih. Kalimat sebentar. Kalimat itu persis seperti itu. Karena yang maunya yang persis kan? Udah ditunjukkan yang persis nih. Tadi ada sarikalah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Oke. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lompat, kau lompat. Mana lompat? Di mana, bagian mana lompat? Itu tadi coba baca ulang-ulang. Tunjukkan pelan-pelan. Aduh, makanya Bang Rudi, kalau kalimat syahadatnya ada di sini, ya. Kalau warosuluh tadi isi hadisnya, percakapan hadisnya kayak gimana sih? Tidak ada sekutu baginya, maksudnya gitu. Bang Rudi. Ulang. Baca dulu gini. Maksudku, kalau syahadat itu kan sekali tarikan nafas. Artinya kalimat yang seperti itu maksudku, sekali tarikan nafas, ada dia terdapat di hadis. Coba langsung lengkap gini. Tidak ada kalimat-kalimat lain yang mendampingi. Di depan bisa, di belakang bisa.
Itu Di maunya depan Bang bisa, Rudi di belakang. namanya gitu. Enggak. Maunya Enggak Bang mau. Rudi maunya ngarang hadis kayak gitu ya. Bukan. Pak, begini, di depan boleh. Sebentar, di depan kalimat lain boleh, di belakang boleh. Karena aku mau ngerti dari mana sih sumber itu, di mana itu terdapat. Sumbernya dari hadis yang saya bacakan tadi. Hadis yang kau bacakan tadi panjang. Ya Sebentar, iya, mau ucapkan panjang. dua kalimat syahadat. Disitulah Tarik dua aja, kalimat syahadat ada. diambil gitu. Coba baca dulu utuh. Kami ingin dengar. Baca dulu utuh ayat itu, hadis itu. Asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus apa lagi? Wa an Udah, Isa utuh itu, abdullah wa rasulah wa kalimatuhu. Tuh. Sudah berapa Ayo. itu jadi tiga kalimat syahadat lagi Isa. Ya makanya kalau Bang Rudi mau meminta dalil syahadat ya di mana teks syahadat di sini. Lah, itu bukan dua syahadat. Sudah tiga syahadat. Yang saya minta yang dua kalimat syahadat itu letak. Berarti kalian manipulasi. Kok hilang isanya? Yang kau ucapkan sekarang kok hilang isa? Ya elah, itu kan syahadat yang diminta Bang Rudi. Oke? Tat, yang ku minta itu yang dua kalimat syahadat, bukan yang tiga. Ya tadi mana lagi? Tadi kan tiga, ada isanya. Mana pernah kau ucapkan tiga kalimat Itu kan syahadat isi pakai isa? hadisnya. Astagfirullah, Bang Rudi. Itu isi hadisnya. Kalau teks syahadatnya baca. di situ, ya. Coba baca bahasa Indonesianya. Kamu dengar? Bentar. 8 mawar kawan. Ayo 8 mawar. Biar ku didik dulu si apa ini? Scarpido ini. Ya, 7 lagi. Ayo. Semangat kawan. Ntar ya, Kau melihat teman-teman. bagaimana cara orang taktis berpikir. Kita tidak Bentar. hujat ya, kawan-kawan, ini belajar. Saya belajar. Karena kalimat itu sangat sakral. Kalau diucapkan kita langsung Islam. Oke. Belum kebuka. Ya, kali tiga kawan. Bantu. Kasih Ah, setopi, kali 3 dua topi, kawan. sejam. Kali 3 kawan. Hati. Gak apa-apa, Tan. Gak apa-apa. Nih, Biar Bang agak Rudi. berimbang dikit, Tan. Barang Ya, silakan. siapa bersaksi Separuh, bahwa dua tidak paruh pun ada bisa. ilah lain yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruhnya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Tuh. Ya, Ya, berarti hadis syahadat bukan- ada. Itu udah berapa kalimat syahadat tuh, Tat? Percaya kepada surga, percaya kepada Allah, kepada Rasul. Iya, kan di situ Muhammad, dan diambil kepada Nabi kosakata Isa, syahadatnya. kepada Bukan seluruh isi matan hadisnya, kawan. Ya. Lah itu kan disuruh percaya. Nah sekarang Tat, jujurlah sebentar. Jujurlah dulu kau menjawab di mana kalimat itu terdapat. Yang bisa langsung satu kali tarikan napas itu isinya. Iya, ini Tarikan tadi. Yang di atas. Yang saya baca tadi. Ada, aduh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tuh. Terus Itu tidak kan kalimatnya. syahadat. Isa kan Ya, itu. ini kalimat syahadatnya kan di situ. Berarti dikorupsi dong, dipotong. Isa Dari itu. korupsi. Bang Rudi namanya syahadat kan 2 kalimat saja. Syahadat 2 kalimat itu. Ya, ngapain ditambah lagi? Aneh-aneh aja. Dua arti syahadat apa, Tat? Arti syahadat apa? Kesaksian, syahadatain, 2 kesaksian. Nah, 2 itu yang membuatkan bukan hadis. Hadis tadi 3 kesaksian. Bersaksi Allah. Iya, yang Muhammad dan diambil Isa. dari hadis ini 2 kesaksiannya, Bang Rudi, bukan kalau 3. kau bilang, bentar. Kalau kau bilang diambil artinya sudah ada pemotongan. Kan begitu.
Sudah ada pemotongan dong. Kalau Kalau diambil, kalau kau bilang. kalau mau mau dimasukkan ke rukun Islam semuanya itu bukan rukun namanya, tapi hadis jadinya. Bukan semuanya. Ada. Tat. Kalimat di situ ada nama. Sebentar, ada nama. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Coba baca, ada nggak disebut Muhammad di situ? Ada, makanya dengerin dari tadi. Aduh. Ya, dengar, Asyhadu dengar. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tuh. Nama siapa lagi? Wa anna Isa abdullah. Dah. Wa anna Isa Abdullah. Itu kan Apa ada artinya? ada kalimat selanjutnya. Tapi syahadatnya diambil Ya. dari yang tadi, 2 kalimat yang saya baca di awal. Kenapa Isa tidak dimasukkan Isa? Kenapa nggak dimasukkan? Ya enggak lah. Nabi Isa nggak enggak dimasukkan lah. kan untuk Bani Israel lah. Siapa bilang untuk Bani Israel? Itu tadi ucapan siapa itu? Ucapan Nabi, oke? Nah, ucapan Nabi hadis kan? Terus? Nah, ada nggak Nabi mengatakan ini untuk Israel? Ini untuk Yahudi? Kayak Ini gitu untuk- pula. Tidak ada. Aduh. Aduh. Ucapan Nabi, kenapa Nabi Isa tidak dibawa ke dalam syahadat? Karena dia diutus hanya untuk Israel. Wa rasulan ila bani Bukan. Israel dalam Quran. Nah, Tat. Kenapa Nabi Isa tidak diikutkan? Karena para pendahulu kalian memotong hanya 2 kalimat itu depan, yang Isa nggak dimasukkan. bukan Itu yang memotong. benar. Bukan memotong, Itu karena Allah. itu contoh dari Nabi, langsung dari Nabi ketika azan di Makkah dulu. Waktu di zaman Nabi. Lah, itu Contoh dari buktinya. Nabi langsung. Itu kan diucapkan Nabi yang 3 tadi. Kan diucapkan Nabi. Ya iya, contoh syahadatnya kan waktu azan di atas Ka'bah di zaman Nabi ya pakai itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak pakai Isa. Oke? Tapi kita pun membuktikannya pun kita nggak bisa, Tat. Karena kau bilang itu di zaman Nabi, buktinya ucapan Nabi tadi ada 3. Nah, kan yang penting udah ada dalilnya toh. Bang Rudi, Ya udahlah. gantian nanya Oke, silakan. sekarang gantian nanya ya. Saya jujur nih Ya. Bang Rudi ya, tidak pernah menanyakan sama Bang Rudi ya. Ada berapa ya? Ada 2 apa 3 ya? Dua aja. Atau nanti kalau saya ingat pertanyaannya saya tambah gitu ya Bang Rudi ya. Bang Rudi, coba Anda jelaskan gini Bang Rudi. Nih, yang saya minta ini ya. Bacakan ayatnya. Ya, tunggu. Saya mau tahu jawaban Bang Rudi kayak gimana yang ini. Bang Rudi, di Lukas 2 nomor 11 ya, ayat 11 nih. Oke. Hari ini telah lahir Kristus bagimu Tuhan. juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Oke. Berarti Tuhan lahir nih ya. Oke. Baik, Tuhan yang lahir tadi, Bang Rudi, dia dibawa ke Yerusalem. Oke? Nah, waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang saya tanya, Tuhan yang bayi tadi diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi gitu? Oke. Kujelaskan ya. 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 Ayat itu berkata apa? Telah lahir bagimu Tuhan Kristus di Nih. Yerusalem. Nah, Di kota ayat Daud. 11. Ya. Ya, di kota Daud. Oke. Nah, nomor Kemudian 2-2-nya. Ya. Maka dibawa lagi dia ke bait Allah, ke bait Tuhan. Ya. Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Kan begitu ya. Bukan begitu. Oke. Kau baca ayat itu baik-baik, telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Makanya kalimat berikutnya dipetik Tuhan. Maka kita harus merujuk kepada Matius 4 ayat 10. Ketika Tuhan mengatakan kepada iblis, ya kawan-kawan, bantulah penmawar, jangan dibiarkan dingin. Tuhan berkata kepada iblis apa? Hanya kepada Tuhan, Allah
saja engkau sujud menyembah. Oke? Nah, sekarang Yesus itu dikatakan Tuhan. Bapa di sorga dikatakan Allah. Kalau mereka bersama-sama maka dikatakan Tuhan Allah. Nah, kau baca yang ayat 22 dibawa dia ke rumah, ke bait Allah. Paham kok ya? Paham tak? Nggak ngerti. Yalah. Itu kan gini, Bukan Bang Rudi gini. Tadi kan Tuhan yang baru lahir dibawa ke Yerusalem, lalu diserahkan ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan. Yang pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Terus Tuhan mana lagi yang menunggu itu? Gitu, Bang. Ya. Makanya kau baca dulu Matius 4 ayat 10. Coba baca. Biar paham kau tak? Matius 4 ayat 10 tahu saya. Ya baca apa? Kali 3 kan? Iya. Ayo gas sedikit-sedikit dong. Biar jangan jauh-jauh kali kita sama Ustaz nih. Buka. Hanyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allahmu saja dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kalau 4 itu tak, jangan kau kurangi, Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Nah, Tuhan, koma, itu koma tak? Bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan, koma, Allah. Nah, yang lahir tadi Tuhan. Tuhan itu adalah merujuk kepada firman atau Yesus. Kemudian dibawa dia ke bait Allah. Allah itu merujuk kepada Bapa. Jadi firman Allah dibawa ke bait Allah. Apa yang salah? Mana ada dibilang Yesus adalah Allah? Dibawa bukan kepada Allah. Bukan ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan, Bang Rudi. Coba baca. Baca dua-duanya, Lukas dua-duanya nih ya. Bukan ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan. Nih. Iya, boleh. Nih. Aduh, gambar Edis Kristus ini. Nah, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuh, kepada Tuhan diserahkan, bukan kepada Allah, bukan. Tuhan kepada Tuhan gitu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ayat 23 terus. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Terus Nah, jadi itu merujuk kepada Allah. Paham ya? Dibawa untuk dikuduskan kepada siapa? Kepada Allah. Pahami dulu itu tak? Jadi kalimat di dalam Bible itu ada Tuhan, betul ya. Tuhan yang pertama itu merujuk kepada Yesus. Kalau Allah itu merujuk kepada Bapa. Memang di ayat 22 dikatakan dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum yang dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, sudah menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Jadi ada dua Tuhan di situ, Bang Rudi. Jadi ada dua. Sebentar dulu. Iya, sebentar. Iya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Paham ya? Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Kan firman Tuhan. Paham ya? Jadi Yesus itu adalah Tuhan atau firman Tuhan itu kan adalah Tuhan. Dibawa firman itu ke dalam bait Allah. Paham tak? Untuk diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Musa. Jadi firman dibawa kepada bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Tuhan. Untuk diserahkan kepada siapa? Bait Allah maksudnya bait Allah ya. Punyanya Allah. Untuk dibawa kepada Allah. Tetapi ada apa? Menurut firman Tuhan. Ingat ya. Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Dia dikatakan Tuhan. Ada lagi nanti dikatakan Allah. Allah itu siapa? Bapa di sorga. Paham tak? Tad. Bentar, di situ ada dua Tuhan jadinya gitu. Dua Tuhan itu. Bukan dua Tuhan. Begini. Tuhan kan Tuhan yang lahir tadi, Tuhan bayi yang baru lahir dibawa oleh ibunya ke bait Allah. Berarti ada berapa itu Tuhan?
Ya, jelaskan. Aku jelaskan ya. Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Itulah gelar dia, sudah. Kemudian dia dibawa ke bait Allah. Kan bait Allah namanya itu. Arti bait Allah adalah apa? Rumah Allah. Allah ini merujuk kepada Bapa di sorga, Tat. Nah, kemudian dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu apa? Firman. Maka dibuatnya situ seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu kan firman. Seperti ada firman Tuhan. Kira-kira begitu. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Allah ada, Tat. Paham ya? Kalau di dalam perjanjian baru, perhatikan baik-baik, Tat. Tuhan itu selalu merujuk kepada Yesus. Allah itu merujuk kepada Bapa di surga. Tuhan Allah itu Bapa dan firman. Bapa dan Yesus. Paham nggak? Mumet saya Bang Rudi. Serius mumet saya. Gak usah mumet. Iya. Mumet. Intinya, Tat, di situ ada ayat-ayatnya dan ada tertulis. Firman dibawa kepada rumah yang empunya firman. Apa salah? Kan tidak salah, Tat. Paham? Jadi di situ ada berapa Tuhan? Tuhan yang bayi sama Tuhan yang menunggu gitu. Mana ada Tuhan menunggu situ? Kan dijelaskan di ayat 23. Dikuduskan bagi Allah. Iya. Ya Allah Bapa di sorga dong. Paham ya? Waduh. Kayak gimana ya? Sama begini, Tat. Dengar. Bentar lu. Kalian sering mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kan sering bilang itu kan. Ada berapa Tuhan? Yang benar adalah kamu baca di Kejadian 8 ayat 21, maka berfirmanlah Tuhan berbicara Tuhan di dalam dirinya. Artinya Tuhan bicara kepada Tuhan kan? Tuhan berbicara kepada Tuhan. Iya. Tuhan berbicara kepada Tuhan, Bang. Iya. Ini kayak gimana ya? Bentar, saya mikir dulu. Tuhan berbicara kepada Tuhan. Ya. Kejadian 8, buka dulu Kejadian 8 ayat 21. Apa sih Tuhan berbicara kepada Tuhan? Ya. Astagfirullah. Ada. Dengar, Tat. Kubacakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dia berfirman kepada dirinya sendiri kan? Dalam hatinya. Tuhan berbicara kepada Tuhan kan? Paham nggak kau? Tapi kenapa tukang tulis tahu isi hati Tuhan? Karena diberitahukan Tuhan. Tak usah buat ketawa-ketawa itu, Tat. Oh ya. Oke. Jangan kita tiru kayak si Edis, janganlah. Nanti kesannya ke kanak-kanakan. Karena mengganggu. Ya. Tuhan berbicara dalam hatinya, kenapa orang tahu? Karena diberitahukannya kepada Musa. Kan ini Musa yang menulis ini, Tat. Paham ya? Nah, contoh gini. Bisa nggak kau, Tat, berbicara kepada dirimu sendiri? Berbicara kepada diri saya sendiri. Saya bicara dengan diri saya sendiri bisa sih. Terus? Ya bisa. Bagaimana caranya? Yakni berbicara dalam hati kan? Terus? Hanya kau yang mendengar. Kalau kau keluarkan suaramu, kau tidak berbicara pada dirimu sendiri lagi, tapi sudah berbicara kepada sekitarmu. Kau berbicara pada dirimu sendiri, hanya kau berbicara dalam hati. Paham ya? Nah, Tuhan berbicara kepada Tuhan itu bisa. Demikian juga Yesus, dia berdoa. Berdoa itu artinya apa? Berbicara dari bumi ke sorga berdoa. Berbicara dari sorga ke bumi berfirman. Paham nggak? Tuhan berbicara kepada Tuhan berarti dia ngomong sendiri gitu. Iya. Kayak kau bicara pada diri kau sendiri lah. Waduh. Unik juga ya, teman-teman. Nah, sifat itu, Tat, bentar. Sifat itu bukan Tuhan mengambil sifat manusia, tapi manusia yang mengambil sifat Tuhan. Karena dibilang, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya manusia meniru Tuhan. Tuhan bicara dalam hati, manusia juga bisa bicara pada dirinya sendiri. Tetapi dalam hati. Nah,
Jadi, bisa nggak firman diserahkan kepada yang empunya firman? Ya bisa. Iya. Di mana terdapat? Di Yesaya 55 ayat 11 apa? Aku mengutus firmanku dan dia akan kembali kepadaku tidak sia-sia. Paham ya? Oke. Ya udah gitu ya jawaban Bang Rudi ya teman-teman. Saya juga nggak mau memaksakan sih mau kayak gimana jawabannya gitu. Lanjut. Apalagi pertanyaanmu? Puaskan Sekarang pertanyaan saya satu lagi ya. Satu lagi. Ke Mazmur 82. Ya, Mazmur 82 ayat 1. Bacakan. Aku sini melihat. Bacakan Tan. Nih, Bang Rudi. Aku bacakan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Silakan. Apa yang mau bertanya? Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi ya. Di antara para Allah menghakimi. Saya mau tanya, berapa banyak Allah Tuhan Anda di situ? Berapa banyak Tuhan Anda di situ? Gitu loh ya. Ya. Bikin Jawabnya DPR, satu. bikin musyawarah, bikin sidang dia. Kayak gimana itu? Siapa? Tuhan mana-mana itu yang hadir? Dengar Tan, jawabnya satu. Karena jelas di situ Allah di dalam kitab Kristen dibedakan Allah besar dengan Allah kecil. Allah kecil masuk kepada ilah, ya. Di dalam Mazmur kita bisa melihat bahwa iblis masih sering bertemu dengan Allah. Iblis itu malaikat. Dan iblis ada di pertuhan, di perilah. Kapan iblis dikeluarkan dari surga? Itu kita baca di Perjanjian Baru. Ketika Yesus mengatakan apa? Aku melihat iblis dicampakkan seperti kilat. Paham ya? Jadi iblis itu adalah ilah. Paham ya? Atau Allah kecil. Karena iblis pun dipertuhan. Maka ketika Tuhan di situ berbicara, hadir di antaranya adalah iblis. Itu maksudnya itu Tan. Paham ya? Loh kok bisa begitu? Bisa. Di mana contoh barang di Kejadian 3? Ketika Tuhan menghukumi Adam dan Hawa dan iblis, iblis ada di situ? Tidak ada. Dan Tuhan berbicara kepada iblis? Tidak berbicara. Kemudian kita lihat di di Ayub 6, di Ayub 1 ayat 6. Iblis berkeliling bumi bertemu dengan Allah dan Allah bertanya kepada iblis berbicara. Jadi bisa ya tak? Baik, saya boleh tanggapi Bang Rudi ya? Boleh. Namawar, bantu kawan. Biar jauh kali kita. Oke, Bang Rudi. Jangan ngeles lah Bang Rudi ya sama saya ya. Kalau Bang Rudi katanya di sini masalah huruf besar huruf kecil ya, mari kita lihat teksnya ya. Mazmur Asaf. Allah ini huruf besar ya Bang Rudi nih ya. Nih ya. Nih ya. Huruf besar saya buka. Bahasa aslinya Elohim ya. Ya. Mela Elohim. Sekarang coba kita lihat di antara para Allah nih Bang Rudi. Sama Bang Rudi. Ya, sama. Nggak ada pembeda huruf kecil, huruf besar. Teks aslinya sama. Teksnya pun sama. Tidak ada perbedaan gitu. Baik yang huruf kecil, baik yang huruf besar, tidak ada perbedaan. Kayak gimana? Sebentar aku lihat. Ya, di situ kau lihat yang 0410 ada L juga ada di situ ya. Jadi ada Elohim yang pakai L dan ada Elohim yang tidak pakai L. Itu memang ini 0430 kodenya. 0410 dulu. Ya 0430 Mila ya, atau kalau kita lihat di situ Elohim betul. Tapi kalimat belakangnya setelah itu yang di depan itu ada L. 0410. Kau lihat nampak itu kan? Kata keempat. Ya itu ilahi itu. Nampak nggak? Ya, itu yang ilahinya.
Kemudian yang di belakang tidak diikuti kata L. Contoh begini, Tat. Orang Amerika, orang Inggris, mengatakan semua Tuhan itu dengan sebutan God. Paham kok, Tat ya? Tapi God itu berlaku juga kepada dewa. Ngerti nggak kau? Tergantung kalimat yang mengikutinya. Sama dengan ini. Kalimat yang mengikutinya ada L, itu merujuk kepada Tuhan. Yang tidak ada L-nya, itu menuju kepada Allah, tapi huruf kecil. Ilah. Paham ya? Jadi apa pembedanya ini? Padahal sama teksnya. Yang pembedanya kan jelas. Yang satu Elohim diikuti dengan kata L. L itu kan menuju kepada Tuhan. Yang satu Terus tidak para ada Allah ini kepada kenapa? Para Allah ini? Kalau di dalam bahasa Indonesia nyata dibuat yang merujuk kepada Tuhan huruf besar, yang merujuk kepada ilah atau bukan Tuhan itu merujuk kepada huruf kecil. Makanya dikatakan di situ Allah, bahasa Indonesianya lihat situ kan ada Allah. Berdiri didapat ilah di antara para Allah. Ya, ya sudah. Orang Berdiri di Indonesia antara mengandalkan para huruf Allah. besar. Jadi ini siapa yang saya maksud? Nah, itu kan huruf kecil. Terus? Huruf kecil itu di situ ada para malaikat. Kan malaikat banyak itu. Baru namanya satu lagi iblis. Ada iblis itu. Iblis dulu kan malaikat juga kan? Waduh. Aduh. Dia belum Para dibuat. Allah termasuk iblis gitu Bang Rudi? Iya, ada iblis. Waduh. Iya. Kenapa? Terus? Iblis kan dipertuhankan juga. Iblis kan diperalahkan juga. Contoh. Terus? Makanya Yesus mengatakan iblislah bapamu. Karena memang iblis ini dibapakan juga. Contoh pengikut daripada Molok, pengikut Baal. Pada masa itu kan lawannya adalah Baal, penyembah berhala, penyembah batu. Mereka menuhankan batu, menuhankan iblis. Paham ya, Tat ya? Iya. Serius ah. Oke. Apa lagi? Oke. Itulah jawaban Bang Rudi ya teman-teman. Setiap Kristen jawabannya beda-beda ya teman-teman ya. Tat. Aduh. Sebentar. Pertanyaan kawan-kawan muslim sering begini. Roh Kudus itu ada berapa? Maka orang Kristen menjawab ada satu. Kenapa orang Kristen kalau menjawab tentang Alkitab berbeda-beda? Apakah Roh Kudus di dalam diri orang Kristen berbeda-beda? Jawabnya begini, Tat. Roh Kudus di dalam diri orang Kristen semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Kenapa pula jadi sama? Yang membuat itu, yang membuat itu adalah di dalam diri orang Kristen ada kehendak bebas, yakni pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah yang membuat tafsir itu berbeda-beda. Paham ya, Tep ya? Ya udah. Katanya Bible lengkap nggak perlu tafsir, Bang Rudi. Siapa bilang Bible tak perlu tafsir? Bible itu lengkap. Menafsirnya berasal dari Bible. Tidak perlu kitab lain. Itu yang benar, Tap. Tidak perlu kitab lain. Iya. Ya seperti itulah, saya nggak juga memaksakan, tapi teman-teman bisa nilai sendiri jawaban Bang Rudi kayak gimana, kan gitu ya teman-teman. Kalau saya dalami, pening kepala saya ya teman-teman, gitu Bang Rudi, pening kepala saya kalau saya dalami Bang. Itu baru nampak shadisnya. Hah? Baru nampak. Oh iya, foto baru belakang nampak, itu. Pak. Ya, Makanya, Kawan-kawan. iya tuh. mereka ini saking bencinya sama Edis gara-gara mengatakan Baru nampak Bang, iya serius tuh. Oh, ya kan, cakep ya. pahit. Tapi kalau saya sih santai-santai aja ya. Ya Tapi tidak semua orang siapa Kristen. suruh menyebarkan paham yang aneh kepada kawan-kawan kita Kristen dan Islam gitu. Akhirnya dia sendiri yang kena gitu. Iya. Berarti tak ada api tanpa asap ya. Iya, kenapa dia sendiri yang menyebarkan paham yang aneh Bang Rudi? Katanya gini, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan Bang Rudi. Makanya saya bilang ya kan, sama teman-teman Kristen, hey teman-teman Kristen, umat Kristen, kalian ikut terus live streaming Edis, terus kalian taat pula
dan percaya pula apa yang diomongkan Edis. Sesuai pemahaman Edis, artinya Kristen telah menuhankan Edis. Kalau udah Siapa yang taat sama dituhankan Edis? oleh umat Iya. Kristen, maka dia setara dengan Yesus. Kalau setara dengan Yesus, maka Yesus bergelar Yesus Kristus, Edis bergelar Edis Kristus. Ah gitu, Bang. Ya. Gara-gara paham dia juga, Bang, ya. Sebentar dulu, Tat. Sebentar lah. Ketika kalian menghina Yesus, kami tidak ada ibaratnya menimpakan hinaan kalian itu kepada balik menghina Muhammad dalam artian bentuk gambar dan segala macamnya. Ini lucunya, Tat. Si Edis yang menghina, tapi kenapa harus Kristus yang kalian dakwah? Ah? Kenapa harus Kristus yang saya dakwa gitu? Iya. Oh gini, kalau untuk masalah menyangkut Kristus itu ada pengakuan dari Kristen, dari RK. Ya, ada 2 Kristus di Kristen. Yang pertama Kristus yang disalib, yang kedua Kristus yang tidak disalib, kata RK. Setelah ditelaah Bang Rudi, ya ternyata diserupanya Bang Rudi, gitu. Ya, begini, Tat. Kristus tidak pernah 2. Yang 2 itu Yesus. Ada satu Yesus Barabas dan satu lagi Yesus yang adalah Kristus. Paham ya, Tat, ya? Kalau Yesus bisa kalian buat namanya 2. Tapi kalau Kristus tidak bisa, Tat. Makanya kalimatmu itu Edis Kristus. Makanya saya pertanyakan, kenapa kau benci kepada Edis tapi yang kau sasar adalah Kristus? Ya gini, karena Bang Rudi, ya kenapa Edis itu memakai Edis Kristus juga, karena udah setara dengan Yesus dia, gitu Bang. Setara Gitu. dalam apa? Hah? Setara Setara dia dalam dengan Yesus. Karena apa? Karena sudah diikuti dan ditaati oleh umat Kristen gitu, sehingga dia sejajar dengan Yesus. Perasaan umat Kristen tidak ada yang mentaati Edis, kayak aku nggak ada tuh taati dia. Coba Bang Rudi nanti naik aja ke live-nya gitu ya, atau tonton aja live-nya gitu ya. Saya Banyak semenjak umat dikatakan Kristen Edis- yang mengikuti dan menaati Edis. Saya semenjak dulu dikatakannya mengenai Rudi Simamora, saya nggak pernah lagi nonton video Edis. Itu jujur saya katakan. Dan saya tidak pernah mengikuti Edis loh. Tidak pernah saya Ya ikuti itu kata-katanya. Bang Rudi mungkin nggak tahu gitu, tapi paham yang dia sebarkan kayak gitu, Nah, Bang Rudi. Makanya tidak boleh kau generalisir jadi umat. Berbeda orang Kristen dengan Islam. Kalau Islam dikit-dikit bawa umat. Satu orang yang datang tapi dia mengatasnamakan umat. Kan sering gitu. Contoh, waktu orang siapa namanya dia Christian Prince itu Mu'alaf Prince pergi ke rumah si Candy. Yang datang 5 orang, tapi mereka mengatasnamakan umat Islam, kan begitu. Kalau orang Kristen tidak pernah mengatasnamakan umat, loh, Tat. Makanya kalau kau bilang umat Kristen, tidak ada itu. Yang mengikuti perintah Edis, tidak ada umat Kristen. Kayak gimana paham dia kayak gitu, dia sebarkan Bang. Serius Bang Rudi, kalau yang nggak percaya coba perhatikan ya. Sampai-sampai Kristen pun kebingungan naik ke tempat saya. Loh kok jadi begini, kata mereka. Makanya kalau Edis mengatakan seperti itu ya Bang Rudi, bahwa katanya mengikuti dan menaati menuhankan, ya sudah sama Edisnya pun jadi rob jadinya. Karena dia kan memaksakan Nabi Muhammad itu rob gitu dengan dalil Quran, bahwa mengikuti dan menaati artinya menuhankan gitu. Jadi Ya. ketika dia memaksakan hal tersebut, saya gunakan untuk Kristen juga gitu. Umat Kristen yang mengikuti Edis lalu menaati apa yang diomongkan Edis, artinya telah menuhankan Edis. Kalau udah Edis dituhankan, maka dia setara dengan Yesus. Kalau setara dengan Yesus, silahkan kasih gelar Edis Kristus dan Yesus Kristus gitu. Berarti tanpa sadar kau mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu apa sih Bang? Yang diurapi kan? Bukan Tuhan.
Tadi kau bilang Kristus Tuhan, Yesus Tuhan kau bilang. Makanya Edi setara Yesus Kristus. Iya, Kau sudah mengaku itu Yesus kan Tuhan. itu kan dipaham Kristen, Bang, bukan paham saya. Saya membantu penginjilan Edis ya, dan saya bantu untuk menyebarkan gitu. Jadi yang aku maksud begini loh, Tad. Misalnya kau benci sama Edis, serang saja si Edis, tapi jangan kau bumbui embel di belakang pakai Kristus. Oke, kalau Contoh itu tadi. pesan Bang Rudi, nanti saya apresiasi, Bang ya. Ya. Kemudian tadi yang disalib itu, coba tampilkan dulu yang disalib, Tad. Kenapa Bu? Ini Bang, saya banyak kok dapat editan netizen ini. Bentar ya. Enggak, yang disalib. Yang disalib. Iya, editan netizen ini banyak saya dapat editan Iya, nggak netizen. apa-apa. Bentar ya. Yang disalib dulu, yang disalib. Iya, bentar. Ada. Hmm. No. Kalian, kalian lihat kawan-kawan, sebentar, bahwa di gambar ini adalah Edis yang disalib. Saya bilang, kalau ini penghinaan. Kenapa? Bukan karena Edisnya yang disalib, kawan, tapi karena dia pakai topi dan pakai kacamata. Coba dia tidak pakai topi dan tidak pakai kacamata. Iya. Itu sudah berarti yang hitam. Iya, gitu ya. Karena dasarnya banyak orang disalib. Disalib Yesus saja ada 3 orang disalib. Sebelum Yesus banyak orang disalib. Sudah Yesus banyak orang disalib, karena itu hukum Roma. Tapi yang menurutku penghinaan adalah dia pakai kacamata dan pakai topi. Karena pada zaman itu topi belum ada, kacamata belum ada. Iya Bang Rudi, saya pun ngambil juga gitu, bukan saya yang bikin ini, tapi saya dikirimin. Wah, unik juga nih, saya pakai aja udah. Yang parahnya nanti, Tad, sebentar, Tad. Yang parahnya nanti, sekarang kan sudah ada print digital 3 dimensi. Nanti ucilim yang dendam sekali sama Syedis, dibuatlah itu jadi kalung salib. Bang Rudi juga ada. Dan lama-lama mereka jadi pengikut Edis. Iya, memang Bang, memang mereka udah jadi pengikut Edis, ente aja yang belum gitu. Gimana sih? Mereka udah jadi pengikut Edis, Kristen lainnya. Masukku dalam artian gini, pengikut yang dalam artian lebih parah lagi. Betul, mereka menganggap Edis seperti Tuhan, dibuatlah kalung nanti oleh ucilim-ucilim itu, saking bencinya. Sebenarnya mereka kebencian, maka dibuat nanti kalung seperti itu, di print. Ini yang saya khawatirkan, Dan. Iya. Tapi bukan ini kan kata Bang Rudi kan penghinaan bagi Kristen kan. Saya nggak akan tampilin yang ini, Bang Rudi. Berarti yang satunya tadi aja. Maksudku gini, ini bukan penghinaan kepada Kristen, tetapi penghinaan kepada fakta sejarah. Karena ketika orang disalib, belum ada yang punya kacamata dan topi. Oh gitu. Iya. Kalau orang Kristen tidak terhina, Makanya ini nanti, Bang Rudi, ini saya ganti aja nanti. Sebentar, Tad. Orang Kristen, kalau kau buat salib seperti itu dan di dalamnya apapun itu tidak penghinaan. Kenapa? Karena yang disalib itu ada 3. Ada Yesus yang adalah bagi kami adalah juru selamat, yang 2 lagi kan penjahat. Bisa jadi ini golongan penjahat, kan begitu? Bisa jadi, Bang, bisa. Ya. Dengar dulu, Tad. Yang menjadi keliru, Tad, pertama kacamata dan topi. Yang kedua, ganti kata Kristusnya. Kalau kau buat Edis saja, bagi kami itu tidak hinaan. Jadi Edis kritis gitu, kritis. Ya. Tulisannya ya itu ya, ada tulisan yang ini ya. Nah, Kristusnya itu nggak bisa. Tapi ya, gimana saja lantak. Bang Rudi, gimana saya mau hapus? Bukan saya yang bikin. Iya.
Begini tak? Bukan saya yang bikin, Meskipun kau bukan yang membikin tat, tapi setidaknya kau jangan melegalkan itu. Kalau kau mau edit, hapus kata Kristusnya, tinggalkan edit saja, nggak masalah. Dan kalau ada orang Kristen mengatakan mereka terhina dengan edis disalib dan tulisannya hanya edis, bilang sama saya biar saya berdebat dengan dia. Karena yang disalib itu, karena yang disalib bukan aja Yesus Kristus, tapi ada dua penjahat. Nah, kalau kau buat di situ ada Kristus, baru kau salah tat. Artinya kau mau mengatakan edis ini yang disalib di tengah. Ya, Nah, udah paham? Itu kau kasih paham. Ya udah. Nanti kan saya bisa apa-apa yang perlu diganti kata Bang Rudi, karena kan saya juga bukan orang yang bukan orang yang suka menghujat, enggak Bang Rudi. Ya sekarang kau kutanya, menurutmu Tat, kau sakit hati enggak dengan ucapan si Edis yang mengatakan Muhammad itu adalah Rob? Enggak sih, Tuhan. Enggak, itu kan paham dia, omongan dia. Nah, sekarang kutanya kau, apakah hanya si Edis yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah? Muhammad itu adalah Allah. Ya cuma Edis. Pernah nggak kau dengar Zuma mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kekal? Oh, itu dulu. Ya, apa bedanya Tan? Dan pernah nggak kau mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz juga mengatakan bahwa Allah itu adalah namanya, wujudnya adalah Muhammad? Banyak itu beda materi, masalah hakikat pula itu. Itu bukan masalah materi, bukan beda materi Tan. Hanya saja memang sudah mulai banyak orang Islam yang mengatakan hal itu. Bukan Edis yang pertama. Edis kan melakukan itu baru tahun 2024 akhir. Sementara Zuma sudah mengatakan itu 2023. Kenapa kalian tidak pernah menghakimi si Zuma, tapi menghakimi si Edis? Saya ini bukan menghakimi si Edis, Bang Rudi. Jangan salah kaprah. Saya ini membantu penginjilannya. Sudah saya bilang dari tadi sama Bang Rudi. Kenapa tidak kau bantu juga dakwanya si Zuma? Promosikan ya ucapan si Zuma yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang kekal, Allah yang maha perkasa. Kenapa tidak pernah kau promosikan itu? Oh, itu udah banyak yang promosiin yang kemarin. Ini kan yang baru lagi. Aku dengar. Ya coba kau promosikan dulu ku dengar. Muhammad saya bukan promotor, aneh-aneh aja. Mau bikin promosi, saya bukan promotor, kayak gimana? Iklan mahal Bang Rudi, adsen. Aduh. Wah, kayaknya sudah ada perlawanan ini Tat. Dari tadi aku kalah terus kau buat. Ayo kawan-kawan, ya, makanya semangat. Biar aja tuh Ustadz, udah bagus katanya. Janganlah ya, kalian juga yang bikin kayak gini ya, kirim ke saya jadikan background kalian ya. Satu perlu kau perhatikan Tat. Apa perbedaan Islam dengan Kristen menyikapi hal-hal seperti ini? Kau pernah dengarkan sebuah majalah apa namanya, Charlie Hebdo apa ya? Dia membuat tokoh Nabi Muhammad. Wah, kalah kita lagi kawan. Ayo kawan. Gas. Dia membuat tokoh kartun Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Rakyat demo-demo, kerusuhan dan sebagainya. Tapi ketika kalian membuat Yesus jelek-jeleknya, kenapa orang Kristen tidak ada yang marah dan buat kerusuhan? Pernah nggak kalian terpikir seperti itu? 4 lagi mawarnya kawan, orang-orang berbeda. 4 lagi kawan. Ya, 4 lagi. Kita kalahkan Lucius. Masa kalah terus kita Jawab dulu 2 lagi, 1 lagi ya. Tunggu kawannya muncul kali 2, baru kali 3 nih kita gas. Tunggu muncul. Ya, kali 3 kawan, gas. Kita kalahkan dulu dia. Silakan jawab. Mengapa ketika Nabi Muhammad dibuat gambarnya, orang Islam itu marahnya bukan kepalang? Sementara orang Kristen, Tuhannya kalian lecehkan, orang Kristen tidak ada marah bukan kepalang. Coba. Karena gini, Bang Rudi, ya
Karena begini, kalau Nabi Muhammad digambarkan takutnya dikultuskan malah disembah-sembah nanti. Terima kasih Pak Ams. Gitu. Terus. Takutnya dikultuskan, Ya. disembah-sembah nanti foto atau karikaturnya atau gambarnya. Itu nggak boleh, syirik nanti jadinya. Nah, sekarang pernah nggak kau lihat sandal Nabi Muhammad dicium-cium? Rambut Nabi Muhammad, mereka mengaku loh, itu bukan, padahal belum tentu sandal Nabi Muhammad, itu kan sudah diputuskan. Itu ini dapat dipertanggungjawabkan nggak, sumbernya betul-betul dari Nabi nggak? Tolong. Faktanya kalian tidak ada yang protes. Hah? Kan tidak ada satupun umat Islam yang protes. Coba kau protes lah, bilang dia sesat. Bisa nggak kalian mengatakan dia sesat? Lah, kalaunya saya belum lihat bendanya, terus asal usulnya, yang sesuatu yang saya belum tahu, saya nggak bisa berkomentar banyak, Bang Rudi. Nah, kalau kalian punya logika, sandal saja mereka puja-puja begitu, harusnya kalian bilang itu musyrik. Tapi belum pernah saya dengar satu kata pun dari para ulama mengatakan itu musyrik. Dan orang itu didatangi dan disuruh bersyahadat kembali. Belum ada saya dengar. Terus? Ya sudah. Makanya aku bilang, kalau gambar Muhammad digambarkan, kan orang hanya namanya imajinasi, digambarkan gitu. Atau dibuatlah untuk ejek-ejekan. Kenapa kalian marah? Sementara kami, Yesus Kristus kalian buat ejek-ejekan. Gak pernah kami marah, demo-demo. Cobalah ini, kau lihat gambar yang di belakang kau tuh. Ada nggak orang Kristen nanti setelah ini demo untuk Ustadz Yusuf PA? Pasti nggak ada. Dan tidak akan ada terjadi kesurusan. Itu bisa saya jamin. Kalau foto kayak gini banyak, Bang Rudi, juga di luar negeri banyak. Iya. Tetapi kan ku bilang tadi ada kau katakan Kristus itu loh, Tat. Kalau Edis saja kau buat tidak masalah. Nah, sekarang tolong jawab dulu, Tat. Mengapa? Apa penyebabnya? Apakah ada perubahan pikiran atau memang umat Islam itu emosinya begitu tinggi terhadap Nabi Muhammad? Dalam artian enggak, begini kan takutnya terjadi kesyirikan aja, Bang Rudi, kalaunya dilukiskan itu. Ya, kenapa harus terjadi kerusuhan gitu loh? Iya, enggak, memang nggak boleh. Takutnya nanti kalau digambarkan disembah-sembah orang, dipuja-puja orang, sehingga terjadi kesyirikan di situ. Gitu. Itu aja sih kenapa alasannya Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar. Nanti malah disembah-sembah gambarnya pula. Saya bukan tanya tidak boleh digambarnya, Tat. Emosinya itu kenapa gitu loh? Apa yang menyebabkan kalian begitu emosi, begitu marah? Sementara kami slow-slow aja. Kalau bisa digambarkan memang nggak bisa. Oh, ya gini, Bang Rudi, kayak gimana ya? Namanya Nabi Muhammad SAW itu ya dicintai umat Islam ya, nggak akan mau umatnya itu juga ya. Kalau nanti digambar boleh, tapi nanti ada juga dicoret-coret tega gitu. Kan enggak, Bang Rudi. Sekarang aku tanya lagi yang kedua. Terima dulu, tak? Terima. Pertanyaan yang kedua. Ini sebuah kertas. Saya tuliskan bahasa Arab nama Muhammad. Terus kau bilang coret-coret. Kalau nama nggak masalah. Bisa apa enggak? Kenapa? Kalau nama nggak masalah. Cobalah kita saksikan. Kau tulis dulu nama Muhammad, kau coret-coret gini. Aku mau lihat. Iya. Kalau nama nggak masalah. Coba. Kayak gimana? Kayak gini. Yang dimaksud Bang Rudi. Kayak gini. Saya lapas Muhammad. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Ams. Bahasa Arab lah, jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan tidak ada sakralnya. Ini Muhammad. Nah, terus coba tunjukkan kepada kami. Nggak nampak. Balikkan kameramu. Ya. Muhammad. Mana nggak nampak?
Sekarang coba kau coret-coret atau tumbuk-tumbuk lah. Kenapa? Udah benar itu, enggak. Udah benar tulisan itu kayaknya enggak seperti itu deh. Ya bener lah, bener. Aduh, bener bang. Coba yang Mau yang saya gampang tuliskan kita lagi, lihat, ya. mau saya tuliskan lagi Muhammad Enggak, gitu. Coba lapas Allah. Kawan-kawan Allah. bantu mawarnya 9. Lapas Allah coba. Allah ada di sini nih. Kalau- Ini nih Allah nih. Nah. Kalau Muhammad aku Ya. enggak kenal mana. Ini Allah nih. Ya itu aku kenal. Coba coret-coret Hah? sampai habis, Kenapa? sampai tertutup. Kenapa? Oke. Mantap Tat, mantap. Tapi kalau suruh yang lain jangan ya Tat. Misalnya aku bilang, coba kau ludahi. Kan kertasnya itu misalnya kan. Itu nggak bisa kawan-kawan karena itu sakral bagi mereka. Ya kan Tat? Benar nggak pernyataanku? Kau tulis lapas Kenapa Allah, lapas ini? Muhammad, terus kau ludahi bisa nggak? Ini hanya sebuah tulisan ya. Di buku tulis Ya, saya pun banyak. tapi Kan kayak gitu. Betul. Tapi Tat nggak boleh kan diludahi ya Tat ya? Diludahi nggak boleh, diinjak nggak Yang boleh. nggak ada adab. Iya. Oke. Ya Kalau itu aku tulis, tulisan nggak ada misalnya gini, Tat. makna. Coba Tat, berani nggak kau kita sama-sama aku tulis sini Yesus, terus kuludahi. Dah. Kau juga kau Aneh-aneh tulis aja, Muhammad, nggak kau usah lah. berani nggak? Aneh-aneh aja. Ya, nggak usah yang konyol-konyol lah, Bang Rudi. Nggak, sebentar. Karena kau bilang kan Tat, tulisan itu tak ada makna, kau bilang tak ada gunanya, tak ada apalah misalnya begitu. Padahal tadi aku bilang nggak bisa diludahi, nggak bisa diinjak. Karena bagi kalian itu sebuah hal yang sangat sakral, lapas Allah, lapas Muhammad. Sama kalau kami memang betul Tat, ku tulis di sini Yesus, terus kuludahi. Tidak masalah bagi kami. Karena hanya berupa tulisan, karena ini bukanlah sesuatu yang sakral sama kami. Tulisan ini, kalimat ini misalnya tulis di selembar kertas ini bukan menjadi sesuatu yang bisa membuat kami berdosa atau apa enggak Tat. Makanya aku bilang tanding kita. Ku tulis di sini Yesus, kau tulis di kertasmu juga itu nama nabimu, ku ludahi tulisan ini, kau lakukan yang sama kita lihat. Begitu maksudku. Karena kau Itu konyol Bang Rudi. Konyol. Oke. konyol dari mana Tat? Itulah namanya Konyol. pengujian dan pembuktian. Contoh, Nggak perlu, ketika kau tergantung dibilang, niat. ini Ya. itu kita pembuktian pemberhalaan, iya atau tidak Tat? Kau memberhalakan enggak tulisan? Enggak atau tidak? Ayo kita buktikan. Ku tulis di sini Yesus. Baru ku ludahi gini. Ini bukti tidak berhala. Aku tanya balik kau. Kau nama nabimu berhala enggak? Oh enggak. Coba tulis, lakukan yang kedua. Enggak berani kau tulis. Dijamin itu 100%. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Bang Rudi, nanti habis ini saya mau cari Kristen yang lain lagi ya. Oke? Udah kalah kau ya. Sudah PK-PK. Sekali lagi kita PK-tan. Bincang-bincang. Enggak usah lah, saya udah 10:30 ini. Nanti kalau mau debat ini aja lagi apa DM lah atau WA ya. Ya. Oke. Besok lah kita debat ya. Boleh. Ya, saya cari Kristen random dulu. Berani, Tat? Berani nggak kok kita debat di Superboy? Di Superboy. Buat apa? Lebih baik kayak gini 5 menit 5 menit. Karena di sana di Superboy ada kalah menang. Oke, terima kasih Tat. Kalau kau mau cari kalah menang, kau aja pemenangnya Bang Rudi. Saya nggak cari itu. Ya. Oke ya Bang Rudi ya. Ya, Oke. sampai jumpa. Sampai jumpa. Gak mau. Karena Rudi cari koin. Iya. Orang cari naikkan saya Ustaz. Apa? Bentar ya teman-teman. Ada Kristen yang mau naik, silahkan.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Ayo, silakan yang Kristen kalau mau naik jangan jadi berhala, gitu ya. Jangan jadi berhala. Halo. Selamat malam. 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 Bang, gak bisa open cam kah? Aduh. Gak bisa open cam abangnya. Cari yang bisa open cam aja dulu Bang ya. Ada ayo silakan teman yang mau naik ya. Saya persilakan untuk meminta naik. Oke, yang Kristen aja biar kita diskusi ya. Hapuslah foto itu nanti jadi masalah, tapi nggak apa-apa. Tapi siapa jadi masalah? Ini foto disco ya. Loh. Tes. Nah. Jatuh. Off. Ayo, yang Kristen ada yang mau berdiskusi? Thank you, terima kasih, syukron jazakallah Bang Rimbai Yadi. Ah? Mana Edis? Gak kelihatan Edis di akun ini. Gak ada kelihatan dia. Halo Bang. Halo, selamat malam. Tunggu Bang, saya nyalakan dulu. Selamat malam. Malam Bang. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Ada kamera tuh menyala Bang. Nih, saya undang. Oke. Siap. Tunggu Pak Ustadz, saya pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Oke. Bohong. Yang di mukanya Ustadz itu pakai songkok hitam, kasih hangat di atas kompor baru plak-plak, maksudnya? Muak lihat latarnya. Iya. Muak lihat latarnya. Oke. Halo Pak Ustadz. Halo, iya Bang, selamat malam. Pak Ustadz, ada yang mau tanyakan kah? Saya boleh nanya atau Abang mau ditanya atau saya boleh bertanya gitu? Abang boleh ditanya atau Abang yang mau nanya? Boleh ditanya Pak Ustadz. Baik, kalau boleh ditanya saya mau tahu dulu. Abang Kristen Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Baik, kalau Protestan saya mau tahu siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Yang mencabut nyawanya ibunya Yesus. Mencabut nyawa Bunda Maria. Kan halo? Ya? Yang mencabut nyawa ibunya Yesus ya?
kalau kami percaya itu Pak Ustadz, itu Allah yang besar atau Allah yang kekal. Siapa? Allah yang besar, Allah yang kekal, maksudnya? Itu istilahnya kan, kalau kami ada Tritunggal Pak Ustadz. Oh, Tritunggal. Yesus adalah Allah gitu. Yesus itu seperti begini Pak Ustadz. Allah yang dia berfirman. Terus? Firmannya itu menjadi anak Pak Ustadz. Jadi Yesus adalah Bapa gitu. Yesus adalah Allah. Dia itu firman yang hidup yang menjadi manusia. Baik. Yesus adalah Allah gitu. Ya, dia adalah satu Pak Ustadz. Oh, satu. Baik. Jadi yang mencabut nyawa Maria tadi anaknya Yesus. Akan gimana ya Pak Ustadz yang mau di... Gimana? Ya, kayak gimana? Saya pun bingung kan jadinya. Maksudnya Pak Ustadz, jadi pikirnya Pak Ustadz, misalnya anak yang mencabut nyawa ibunya, berarti anak yang apa? Apa saya nonton lalu Pak Ustadz punya? Lah, kalaunya anaknya adalah Tuhan, maka yang mencabut nyawa ibunya adalah Tuhan kan? Ya. Ya, berarti Yesus mencabut nyawa ibunya. Oh, tidak begitu. Kayak gimana? Coba jelaskan sama saya. Kayak gimana tuh? Jelaskan sama saya. Kan dia sudah terangkat ke surga Pak Ustadz ya. Berarti Terus? dia misi yang Tuhan Yesus di dunia itu sudah selesai. Maksudnya dia terangkat ke surga untuk menyiapkan tempatnya kami yang percaya begitu. Bang, bukan itu yang saya tanya. Yang mencabut nyawa ibunya Yesus itu siapa? Persis Tuhan ya Bang. Tuhan itu siapa? Tuhan itu maksudnya dalam arti kan dia kan dulu maksudnya dia datang ke dunia ini kan sebagai anak. Terus? Maksudnya dia lewat dia punya apa? Dia lewat apa maksudnya ya? Kayak gimana? Dia kenapa? Halo? Nah, abang saya tanya satu aja berbelit-belit jawabannya kan bingung jadinya. Intinya kayak gini ya, yang mencabut nyawa ibunya Yesus itu siapa gitu loh. Kalau Anda katakan dia yang mencabut nyawa ibunya Yesus adalah Tuhan, Tuhan Anda siapa? Ya? Tuhan Anda siapa? Tuhan. Kami Tuhan Yesus, Bang. Yesus. Baik. Berarti yang mencabut nyawa ibunya adalah Allah yang kekal. ya, Allah yang Dalam kekal arti- adalah Yesus tadi. Oh, maksudnya kita tidak bisa definisikan Bang seperti anak yang mencabut nyawa ibunya Bang. Lah, kayak gimana tuh? Maksudnya karena apa ya? Makin bingung saya jadinya, Bang. Ayo. Siapa yang mencabut nyawa? Allah. Berarti Anda akui bahwa Yesus mencabut nyawa ibunya gitu. Dalam keteritunggalannya. Ya, dalam ketritunggalannya begitu. Dalam keteritunggalannya Yesus mencabut nyawa Maria. Kalau mencabut, tidak mungkin memang umur manusia bisa meninggal begitu. Wah, anak durhaka itu, Bang. Tidak, Anak durhaka. Kamu tidak begini. Anak durhaka itu namanya. Seharusnya kalau dia berbakti sama ibunya, dia biarkan ibunya hidup selamanya. Gimana sih? Tidak. Pak Ustadz, Pak Ustadz percaya tidak
ada dua yang bisa mencabut nyawa, Apa tuh? iblis dengan Tuhan. Iblis bisa mencabut nyawa? Kalau Pak Ustadz menyerahkan diri Pak Ustadz sama iblis, bisa tidak iblis mencabut nyawa Pak Ustadz? Nggak bisa. Tidak bisa. Enggak. Hmm. Nggak bisa. Soalnya iblis tidak Kalau mempunyai dia- kekuatan mencabut nyawa. Tidak ya. Enggak. Di Islam enggak. Kalau di Islam asal usul iblis itu dari mana Pak Ustadz? Kalau asal usul iblis itu di Islam adalah malaikat yang taat, lalu dia tidak mau menuruti perintah Allah dan dikutuk menjadi iblis, gitu singkatnya. Ya hampir sama ya Pak, di Kristen kami begitu juga. Ya. Terus? Gimana tadi urusannya? Tapi kalau kita Jadi Anda tentukan dulu, Bang. Apakah yang mencabut nyawa ibunya Yesus ini iblis atau Tuhan gitu? Ya. Yang mana gitu loh, bikin saya bengong aja. maksudnya Pak Ustadz bagaimana? Yang mencabut nyawa ibunya Yesus ini siapa? Iblis atau Tuhan gitu? Kalau kami di di Alkitab tidak ada yang maksudnya yang mencabut nyawanya Maria begitu. Nah, Mungkin Terus? tapi kalau kita sebagai manusia kita percaya pasti Tuhan yang mencabut, yang mengambil. Kalau kami kan orang Kristen, kalau kita mati kita punya kita punya roh pasti ke dunia orang mati. keluar sendiri rohnya gitu. Tidak, karena pasti kita akan Tuhan cabut, pasti Tuhan mungkin Kan Tuhan yang mencabut kata Anda. ya. Tuhan Anda siapa? Tuhan Yesus Bang. Berarti Yesus cabut nyawa ibunya gitu. Dalam definisi kalau anak tidak begitu, maksudnya karena dia Tritunggal, dia yang Esa, Dia cabut nyawa ibunya. Pertanyaan Pak Ustadz nih. Lah, kayak gimana? Kan gitu saya nanya, jelaskan saya nanya. Kenapa kan? Tadi dikasih kesempatan sih saya nanya, ya katanya boleh bertanya. Bingung kan jadinya? Coba dijelaskan sampai terjawab gitu. Berarti Yesus ini mencabut nyawa ibunya gitu. Dalam arti dia yang maksudnya gimana Pak Ustadz jawabnya ya?